kata alhamdulillah itu, segala puji bagi Allah itu bukan hanya sekedar segala puji bagi Allah, bukan. Tetapi meyakinkan dan menyadarkan diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini manusia yang tugasnya memberikan yang terbaik. Kalau ada pujian, kembalikan sama Allah. Kalau lupa, nggak dikembalikan sama Allah, apa itu yang bisa jadi terjadi, penyakit hati. Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadinya inginnya pujian, Inginnya dipuji terus, pujian. Video ini dipersembahkan oleh Easy to Speak. Make your communication skill beyond with an easy way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube-nya Kang Nugi Al-Afghani. Dan video kali ini spesial karena kami akan menjawab, bukan kami, tapi Kang Nugi tepatnya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman seputar komunikasi dan public speaking. Dan ini segmennya beda ya dari yang sebelumnya ya. Kenapa Kang? Karena ini memang segmen Q&A. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan kita belum jawab. Siap. Ada yang formatnya saya sendirian dan sekarang biar ngajakin Kang Purba untuk hadir. Terima kasih loh Kang. Mudah-mudahan nanti saya dari sini juga bisa bikin channel YouTube sendiri. Mungkin channelnya nanti diambil alih aja. Iya Kang. Itu Kang, kalau kita bicara tentang public speaking kan pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang baik itu sering ditanyakan atau bahkan juga mungkin yang itu adalah dari pengalaman teman-teman. Dan kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu kayak semacam perwakilan. Oh, begitu ya Kang? Dari kebanyakan orang. Betul. Ini jadi bisa mewakili juga ya? Iya, betul. Nah, seperti pertanyaan kita yang pertama Kang Nugi. Ini ditanyakan oleh salah satu peserta dari kelasnya Easy to Speak di One Year Communication Class kemarin ya, di pertemuan pertama, namanya Mbak Wiwik Romadani dari Rokan Hulu Riau. Wow, halo Rokan Hulu. Pernah ke Riau Kang Nugi? Pernah Ya. Mudah-mudahan nanti silaturahmi lagi ke sana ya. Pertanyaannya dari Mbak Wiwik begini Kang Nugi. Izin bertanya Kang Nugi, bagaimana supaya tetap percaya diri meskipun diprotes dan tidak dipuji Kang? Waduh. Itu kan bikin ngedown sekali Kang. Oke, betul sekali ya. Protes dan nggak dipuji itu bikin ngedown. Nah, tetapi sesungguhnya ketika kita diprotes, katakanlah protes adalah tanda cinta, tanda perhatian. Entah, Kang, gimana ceritanya diprotes tanda cinta? Tanda perhatian dari orang lain. Jadi perhatian ya. Jadi gini, ketika kita diberikan masukan, diprotes, berarti orang kan memperhatikan kita sesungguhnya. Iya. Jadi mereka memperhatikan kita, terus mereka ingin memperbaiki kita. Cuman caranya aja. Nah, sesungguhnya protes itu bisa diberikan meaning positif sama kita. Jadi ketika ada protes masuk ke kita, meaningnya adalah orang lain ingin membereskan kita atau ingin memperbaiki diri kita. So kitanya tetap relax aja dengan protes itu. Oke, gitu, siap gitu. Tapi memang nggak semua orang bisa melakukan hal ini ya. Perlu apa? Perlu menyetel state-nya dulu, perasaannya dulu. Oke, dan Anda tanamkan dalam diri, dan kita juga tanamkan dalam diri ya. Kalau ada masukan, ya kita siap dengan masukan tersebut. Ya. 1, protes. 2, nggak dipuji. Nggak enak banget ya. Nggak ada apresiasi. Flat gitu kan? Tapi seperti yang kita bahas di kelas One Year Communication Skill, bahwa ternyata pujian itu, ya, sesungguhnya kalau kita tergantung kepada pujian, itu khawatirnya kita menjadi seperti seorang zombie yang hidup di dunia gitu. Iya kan. Kita kayaknya nggak bisa hidup tanpa pujian, jadinya aneh gitu. Kita tergantung sama orang lain. Kita bikin status di Facebook terus nggak di-like sama orang lain, kita ngedrop. Itu sedih banget Kang. Pada nge-like ya, sedih banget. Nggak di komen, ngedrop juga. Iya, gitu. bener kan. Padahal sesungguhnya kalau kita sedang memberikan inspirasi kepada orang lain, ya tebarkan aja. Jadi ya udah tebarkan aja. Tugas kita adalah menebarkan kebaikan. Setelah itu ya udah biarkan orang lain mendapatkan kebaikan itu. Nggak dipuji nggak apa-apa, ya. Yang memuji kita siapa? Yang memuji kita adalah orang-orang yang mendapatkan sesuatu dari apa yang kita hadirkan. Toh pujian tidak melulu dari sisi kata-kata, tapi bisa jadi mereka menghargai kita, mereka bahagia dengan apa yang kita sampaikan. So tugas kita bukan menunggu pujian. Tugas kita bukan menolak protes, tapi tugas kita adalah melakukan yang terbaik. Lakukan saja yang terbaik gitu. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan feedback terbaik. Kalaupun belum ada pujian, nggak ada masalah. Kalaupun ada protes, alhamdulillah gitu kita terima.
tugas kita terus memperbaiki diri. Namanya deliberate practice kan. Betul. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Walaupun itu sesuatu yang diulang-ulang, ya udah. Tapi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Meskipun lebih baiknya hanya sedikit-sedikit kan? Nah, asal konsisten lebih baiknya ya. Oh, itu dia. Pertanyaan kedua dari Mbak Nita Fahria Fitria. Sama juga salah satu peserta di program One Year Communication Course-nya Easy to Speak. Kang Nugi, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan diri bahwa kita sudah menampilkan yang terbaik tanpa perlu terus-terusan mencari validasi dari orang lain, Kang? Kan kita tuh pengen disebut baik, oke, Pengen bagus, dipuji. pengen dipuji juga. Iya, Oke, iya. bagus Kang. Tapi kalau nggak ada yang memvalidasi bagus, tadi penampilan saya gimana ya? Itu Gitu. gimana tuh Kang Nugi? Iya, memang terkadang gini ya, setelah kita, validasi itu diperlukan. Jadi validasi itu memang tetap aja diperlukan ketika kita mengisi acara, terus kita ingin ada feedback, diperlukan tuh. Kira-kira saya seperti apa ya, bagus atau enggak? Silahkan Anda cari orang-orang yang bisa memvalidasi Anda. Tapi kalau misalnya Anda nggak dapat validasi, terus gimana gitu? Apakah percaya dirinya habis? Apakah terus jadi, wah nggak pede gitu? Iya, iya. Sebetulnya ya, melakukan yang terbaik itu adalah melakukan bukan kata orang. Tapi Melakukan yang terbaik itu adalah melakukan yang terbaik. Hanya itu aja. jadi nggak ada. Kadang-kadang gini, kita melakukan yang terbaik kata orang. Iya Kang, benar. Sering sekali itu Kang. Nah, kalau kita melakukan yang terbaik, ya udah melakukan yang terbaik. Misalnya nih ya, kita presentasi, terus ini bagus apa enggak ya gitu. Apakah Kang Nugi sering kali mengalami itu? Beberapa kali juga pernah ya. Ini saya ngisi training, oke apa enggak ya? Kenapa? Itu kok orang-orangnya yang ada di depan, audiensnya kok pada santuy, maksudnya pada lempeng gitu. Ini gimana nih gitu? Kalau saya kadang-kadang kalau ingin mendapatkan feedback, ya saya tanya tim misalnya gitu. Atau kalau nggak nanya tim, saya kadang-kadang menggunakan form yang bisa ada feedback. Ada feedback form langsung input. ya. Tapi kalaupun misalnya nggak ada kesempatan, ya udah santai aja gitu. Tugas kita memberi aja gitu. Memberi apa yang kita anggap itu yang terbaik. Setelah itu, ya sudah, tugas kita selesai. Betul Gitu. betul. Gak usah dibawa baper. Sesungguhnya Iya. yang meminta pujian, yang meminta validasi itu adalah quotes on quotes ya, ego kita atau rasa di dalam diri kita. Padahal sesungguhnya orang lain tuh cukup menghargai kita gitu. Misalnya, ya udah bagus gitu. Betul betul. Pernah punya pengalaman nggak Kang Purwa? Ya pernah, tentu Kang. Gimana? Kalau pas MC terus udah gitu, udah ini bagus apa enggak, apa gimana gitu. Apa Ada. yang dilakukan, apa yang dilakukan? Ada keraguan seperti itu ya Kang ya. Ini MC-nya sebetulnya orang tuh menikmati tidak ya? Dapat nggak sih? Dapat gitu ya? nggak gitu ya Kang ya? Ya pasti mengalami Kang. Kalau flat aja itu kan sebetulnya kita juga ngerasa ya Kang ya. Ya. Kalau flat merasa, kalau nggak ada orang yang mengapresiasi, nggak ada yang validasi ini berhasil atau enggak MC-nya, at this moment kan Ya. pasti sedih ya. Betul. Ini gimana ya? Tapi ya sudah kan sudah terjadi kan. Kalau saya gitu sih Kang. Nah, terakhir, kan sudah terjadi. ini makanya terakhir dari saya, gimana, Kang? salah satu caranya adalah memang no mind. No mind. Nggak Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Gitu. Jadi, see what you see and hear what you hear. Jadi ketika apapun yang kita lalui, yang kita lakukan, setelah itu no mind aja, nggak usah dipikirin gitu. Terus ngapain dipikirin, capek gitu kan? Bener nggak? Kalau mikirin capek nggak? Waduh, ini bagus apa enggak? Terus nanti gimana? Wah, nanti kasih persepsi, capek banget. Akhirnya kehidupan kita capek dengan persepsi diri sendiri. Iya, So, betul. berikan yang terbaik, setelah itu no mind, ya udah, alhamdulillah. Ya, kembalikan sama Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kadang-kadang tuh ya, godaan manusia itu ingin dipuji. Betul. Padahal sesungguhnya pujian itu bukan milik kita. Iya, Pujian itu adalah milik Allah. Jadi makanya kata alhamdulillah itu, segala puji bagi Allah itu bukan hanya sekedar segala puji bagi Allah, bukan. Tetapi meyakinkan dan menyadarkan diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini manusia yang tugasnya memberikan yang terbaik. Kalau ada pujian, kembalikan sama Allah. Kalau lupa nggak dikembalikan sama Allah, apa itu yang bisa jadi terjadi? penyakit hati gitu. Astagfirullahaladzim. Jadinya inginnya pujian, Inginnya dipuji terus, pujian terus jadi penyakit hati kan. Iya. Nauzubillah ya. Nah itu dia, jadi yang penting lakukan yang terbaik. Kalaupun perlu validasi, tadi Kang Nugi sempat mention, ajak tim kita yang bisa memberikan feedback. Ajak tim, atau ajak ahli bisa Kang? sahabat. Oke, Bisa seperti ya, Kang, itu. ya? Ha-ha. Banyak teman-teman yang udah ikutan kelas Easy to Speak misalnya, Iya, kadang-kadang ngirim Video ya, Kang, ya? video, ngirim voice, ngirim apa, nanti divalidasinya sama kita gitu.
Makanya kalau ada kelas Easy to Speak ikut, insya Allah nanti kita validasi. Iya, jadi validasi mungkin ada 2 jenis yang dinyatakan oleh memang rekan atau partner kita, atau yang kedua adalah para ahli. Dan kalau ada ahlinya, insya Allah Easy to Speak salah satunya. Insya Allah bisa, insya Allah. Siap ya, teman-teman. 2 pertanyaan dulu, masih ada beberapa pertanyaan kita bahas di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.